Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada suatu hari, ada momen di mana malaikat Jibril mendoakan 3 golongan manusia agar terjerumus ke dalam neraka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, siapa saja golongan tersebut dan apa alasan dibalik doa malaikat Jibril itu? Mari kita simak penjelasan lebih lanjut di video kali ini. Ada banyak riwayat yang menceritakan tentang doa malaikat Jibril, salah satunya melalui Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Suatu ketika saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin ketika menaiki tangga pertama. Kemudian saat menaiki tangga kedua, beliau mengucapkan amin lagi, dan kembali mengucapkan amin saat menaiki tangga ketiga. Nah, para sahabat yang menyaksikan pun merasa penasaran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan?" Rasulullah menjelaskan, "Ketika aku menaiki tangga pertama, malaikat Jibril berkata, 'Celakalah hamba yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak memperoleh ampunan.' Maka aku mengucapkan amin. Ketika menaiki tangga kedua, dan malaikat Jibril berkata, 'Celakalah hamba yang masih memiliki orang tua namun hal itu tidak membawanya ke dalam surga.' Aku pun mengucapkan amin. Dan saat menaiki tangga ketiga, malaikat Jibril berkata, 'Celakalah hamba yang mendengar namaku disebut tetapi tidak bersolawat kepadaku.' Aku mengucapkan amin lagi." Nah, sekarang kita akan jelaskan lebih detail beserta berikan beberapa contoh amalan serta hadis, dan juga ada ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan setiap poin yang tadi disampaikan. Untuk poin yang pertama, mereka yang melewatkan Ramadan tanpa meraih ampunan ilahi. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan ini, setiap muslim memiliki kesempatan besar untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan bila seseorang melewatkan bulan ini tanpa meraih ampunan, apalagi mengingat besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ditawarkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah seseorang yang menjumpai bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu sementara dosanya belum diampuni." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada bulan Ramadan kita tentunya diwajibkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Nah, kalau misalnya bulan Ramadan ada, dari sini kita akan memberikan beberapa contoh amalan. Yang pertama, kalian bisa memperbanyak istighfar dan taubat. Selama Ramadan, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah, baik setelah sholat maupun di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir. Atau contoh amalan kedua, menunaikan sholat tarawih. Sholat malam khusus di bulan Ramadan ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunannya. Contoh amalan yang ketiga yaitu membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Manfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran dan berusaha mengkhatamkannya, karena pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan di bulan suci ini. Sekarang mari kita lanjut ke poin yang kedua tadi, yaitu mereka yang mendengar nama Rasulullah tapi enggan untuk bersolawat. Nah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya tanda cinta dan penghormatan, tetapi juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali nama Rasulullah disebut, seorang muslim diperintahkan untuk mengucapkan sholawat. Menolak atau mengabaikan perintah ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap sunnah Rasulullah dan berpotensi mendatangkan kerugian besar di akhirat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 kesalahan dan diangkat 10 derajat untuknya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hal ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-56. "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Nah, sekarang ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, itu mengucap solawat setiap kali mendengar nama Nabi disebut. Jadikan kebiasaan untuk selalu mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali mendengar atau menyebut nama Rasulullah. Atau contoh amalan yang kedua, yaitu memperbanyak solawat di hari Jumat. Hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri dan memperbanyak sholawat pada hari ini sangat dianjurkan. Contoh amalan yang ketiga yaitu membaca sholawat Nabi di waktu pagi dan juga petang. Membaca sholawat pagi dan petang bisa menjadi amalan harian yang membawa keberkahan dan ketenangan hati.
Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mereka yang lalai berbakti pada orang tua, menyia-nyiakan pintu surga. Jadi orang tua adalah pintu surga yang paling dekat bagi seorang anak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk menyembahnya. Lalai dalam berbakti kepada orang tua, terutama ketika masih mereka hidup, adalah menyia-nyiakan salah satu cara paling utama untuk meraih surga. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, hal ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, di sini ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, itu mendoakan orang tua setiap hari. Doa seorang anak untuk kedua orang tuanya adalah salah satu bentuk bakti yang dapat terus dilakukan, baik orang tua masih hidup atau sudah meninggal. Contoh amalan yang kedua yaitu menyantuni dan mengurus kebutuhan orang tua. Pastikan kebutuhan orang tua baik secara finansial maupun emosional terpenuhi, terutama ketika mereka sudah berusia lanjut. Contoh amalan yang ketiga, menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Menghormati dan mendengarkan nasihat mereka serta menghindari perilaku yang menyakiti hati mereka adalah bagian dari bakti seorang anak. Nah, dengan memahami ketiga poin ini, diharapkan kita dapat lebih waspada dan berusaha untuk tidak termasuk pada golongan-golongan yang disebutkan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu menjalankan amalan-amalan yang diridhoinya. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.